Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Baik, buka halaman 67. Ini kita melanjutkan, masih berada di tingkatan ketiga dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali tentang aqabatul awaik. Apa saja nih hambatan-hambatan dalam beribadah, sempurnanya ibadah kita ini. Nah, ini di antara penghalang-penghalangnya. Yang pertama, Imam Al-Ghazali menyebutkan adalah kenikmatan dunia. Kita harus bisa secara cerdas untuk memperlakukan dunia dengan baik agar tidak jadi penghalang ibadah kita. Nah, obat yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali itu adalah sifat zuhud. Ini para mahasiswa harus mengikhtiarkan, termasuk saya sendiri, kesempurnaan ibadah kita itu ketika zuhud itu hadir. Ini seperti perkataan Salman Al-Farisi, innal abda idza zahida fid dunya istanara qalbuhu bil hikmah. Ketika seorang hamba itu zuhud hatinya, maka ia akan tersinari dengan hikmah ilmu. Zuhud itu ya cara pandangnya, pikirannya, tujuannya itu jangan hanya semata-mata dunia. Tentu seperti yang sudah saya sampaikan, bukan berarti meninggalkan dunia seutuhnya, bukan berarti kita tidak bersemangat mencari dunia, tapi kita bisa memperlakukan dunia itu untuk kepentingan akhirat kita. Nah, kita lanjutkan paragraf selanjutnya. Ini kita mulai dari thumma zuhdul ladzi huwa maqdur. Nah, ini ya. Muqaddimatun li zuhdil ladzi huwa ghairu maqdur. Ini zuhud yang dia itu makdur. Mari diterjemahkan makdur itu yang mampu dilakukan atau yang terukur. Itu sebagai pengantar bagi zuhud ghairu maqdur. Ghairu maqdur itu yang memang sulit untuk dilakukan. Ya. Fa idza ata bihil 'abdu, apabila seorang hamba itu datang dengannya, bi alla yatluba ma laisa indahu minad dunya. Ia tidak mencari apapun yang ia tidak miliki dari dunia ini. Nah, dia tidak menjadikan tujuan sesuatu yang tidak ia miliki. Wa an yufarriqa ma 'indahu minha, dan hendaknya dia melepaskan, berpisah dengan apa yang ia miliki. Wah, ini berat sekali. Wa yatruku bil qalbi iradataha wa ikhtiyaraha, dan dia meninggalkan iradah. Jadi jangankan dunianya dilepaskan, bahkan keinginan pun gak mau. Wah, susah. Nu para jomblo, jadi jangankan nikah, hayang nikahin tuh. Jadi keinginan nikah pun gak ada. Wah, itu berat sekali. Susah. Wa ikhtiyaraha, bahan ikhtiar, ya, berikhtiar itu pun enggak. Li ajlillah, karena Allah azza wajalla. Ini kan saya sudah sampaikannya, Imam Al-Ghazali ini kan menulis ini itu di puncak karir, di puncak usia, di puncak keilmuan, jadi sudah merasakan asam garamnya dunia begitu. Jadi wajar kalau memang yang diingatnya mati akhirat. Jadi kalau puncak kesolihan itu udah puncak kesolihan gitu, udah memang kalau kita ingin sempurna, sesempurnanya ibadah memang harus melepaskan dunia itu semua.
Wakhtiyariha, jadi ingin pun jangan. Li ajlillah, karena Allah Subhanahu wa taala, wa azimi sawabihi, dan karena agungnya balasan Allah. Ya, yang diingat gitu adalah agungnya balasan Allah. Karena memang kalau kita ingat balasan nikmat akhirat itu, sehebat apapun nikmat dunia itu pasti akan sangat remeh, hina, dan rendah sekali nikmat dunia ini. Bitadzakurihi li afatiha. Dengan seperti apa caranya? Dengan mengingat dunia itu li afatiha, karena ya afat, binasa. Semuanya kan akan binasa. Harta yang dimiliki akan habis, rumah yang dibanggakan akan lapuk, tua. Kendaraan yang mewah akan jadi kendaraan kuno. Istri yang cantik akan jadi tua. Jadi memang hakikat dunia itu. Gak akan ada yang bisa dibanggakan dari dunia ini. Gak ada yang bisa langgeng. Kalau orang mengingat hakikat dunia, pasti dia akan faham. Sedangkan di akhirat itu, istananya tidak akan pernah roboh, terbuat dari emas, pasangan-pasangannya akan tetap muda selama-lamanya, buah-buahannya akan selalu hadir, keindahannya tidak akan berkurang. Nah, makanya orang yang faham tentang hakikat dunia dan akhirat, dia pasti akan begitu mudah sekali untuk melepaskan dunia, bahkan ingin pun tidak. Nah, ingin dunia pun tidak, karena tahu hakikat dunia itu seperti itu. Aurasathu tilka burudatad dunya ala qalbi. Nah, aurasathu itu mewariskan. Jadi hal itu akan mewariskan burudatad dunya ala qalbi. Burudatad dunya itu kan kemarin ini sudah dijelaskan. Maksudnya ketidakterikatan hati terhadap dunia. Jadi hati itu udah biasa saja gitu. Orang dapat 1 miliar dengan kehilangan 1 miliar itu biasa saja. Karena dunia itu begitu remeh sekali. Gitu. Dia kehilangan misalnya ya uang ratusan juta, biasa saja gitu. Karena tahu dunia itu memang hakikatnya akan musnah, akan hilang. Hari antum kan hilang 10.000 kan lumayan. Iya, di tangan malah aduh 10.000 mana lumayan ke warteg kan. Itu. Nah, ini biasa saja, hilang 1 miliar itu biasa saja. Saya pernah baca satu biografi seorang ulama, saya lupa namanya. Dia itu kehilangan uang kalau tidak salah. Jadi dia kehilangan berapa uang? Satu waktu ya dia bawa uang, kemudian terjatuh uang itu. Orang lihat bahwa itu uang dia, seorang ulama itu saya lupa namanya. Nah kemudian ya keesokan harinya disampaikanlah, ini uang Anda katanya yang hilang. Tapi dia kemudian, saya ragu itu uang saya. Jadi tapi siapa yang mohon bisa mungkin itu ya misalnya. Iya. Jadi hilang dia, tapi dia gak mau ngaku gitu. Gak mau ngaku karena takut kalau itu uangnya orang lain. Dia gak mau, meskipun dia sedang kehilangan uang. Nah, dia karena dia tahu bahwa akhirat itu lebih penting, dia sampai meninggalkan uang itu. Kan sebayang kalau ikhfal kan misalnya, udah uang 1 juta kemudian kehilangan, sudah 1 minggu ada orang datang, fal kan itu, mungkin kata Rizky teh, orang manggihan 1 juta, bener kata lu orang bisa, iya, lu orang bisa, kan itu, alhamdulillah kan itu. Atau jangan kan gitu, gak hilang uang oke di aku, lu orang sih kan itu, teleng itu kan di aku, itu lu orang bener kan itu, padahal makan teleng itu terbuka 1 juta lagi. Nah itu jadi kalau ingatnya akhirat itu biasa saja. Nah,
Wa hadza indi, maka ini menurutku kata Imam Al-Ghazali huwa az-zuhdul hakiki. Inilah zuhud hakiki. Wah, zuhud hakiki itu berarti tiga. Dia tidak mencari dunia yang ia tidak miliki. Dia tidak mencari dunia yang ia tidak miliki. Yang kedua, dia melepaskan dunia yang ia miliki. Oh, Masya Allah. Dia melepaskan dunia. Imam Al-Ghazali kan mengatakan ini dia sudah melakukan itu. Sudah di puncak karir, jadi rektor, menteri agamanya Nusantara itu kan dulu dibiayai, bahkan seluruh santrinya pun kan dibiayai oleh pemerintah, biaya belajarnya semuanya. Jadi ulama paling besar. Imam Al-Ghazali itu kalau ngisi kajian itu hadir 400 orang ulama yang hadir di kajian Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali tinggalkan itu semua. Itu popularitas, jabatan, harta yang banyak ditinggalkan oleh Imam Al-Ghazali. Barulah terlahir Ihya Ulumuddin dan Minhajul Abidin. Itu. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan itu karena ya sudah mempraktikkan. Itu. Lamun Ustaz Husna ngadugikeun, tak mau dipraktekkan berat. Karena harus dilepaskan kendaraan semua, lepaskan dulu kan itu semua. Sampai hakikat zuhud itu seperti itu. Summa alam, kemudian ketahuilah. Nah, lanjut baca, silakan. Siapa yang mau baca? Mangga. Ki. Anda as'abal umur as-salasah. Innama huwa tarku iradati bil qalbi. Ya. Id kam min tarikin laha bidohirihi muhibbin muridin laha bibatinihi wa huwa fi mukafahatin wa muqasatin min nafsihi syadidatin wa sya'nu kulluhu fi hada alam tasma' ila qawlihi subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada allaqal hukma binafyi iradati dunat talabi wal fi'li lil muradi. Ya, cukup. Suma'lam, ketahuilah, kemudian ketahuilah anna ashabal umur. Jadi dari tiga hal itu yang paling sulit kan tiga ya tadi, tidak mencari apa yang tidak dimiliki, melepaskan dunia yang dimiliki, dan meninggalkan iradah, keinginan. Nah yang paling berat itu kata Imam Al-Ghazali dari tiga itu innama huwa tarkul iradati bil qalbi, meninggalkan keinginan di dalam hati. Itu yang paling sulit, ya kan? Yang paling sulit itu iradah kan, karena kan iradah itu datang dengan sendirinya. Lihat mobil mewah ingin punya, lihat motor yang lebih bagus ingin punya motor, lihat wanita cantik hayang nikah jeung si eta. Jadi itu iradah, ya kan? Tapi kan karena ketidakmampuan jadi diam. Lamun mampu mah ada pasti dipeser motor. Kalau mampu menikah dengan yang cantik pasti didekati, tapi kan ngarumasakeun gue dibantu. Kan merasa tidak pantas saya kan itu. Iradah itu berat sekali. Jadi zuhud hakiki itu jangankan menjauhi dunia, ingin pun enggak. Nah itu, itu berat sekali. Ingin pun enggak, biasa saja. Lewat wanita cantik itulah biasa kan itu.
Kan geus liwat dituturkan. Nah itu masalah. Jadi biasa saja lewat wanita cantik itu biasa saja. Gitu. Seperti biasa saja. Income. Nah ini kalau ada kam, kesananya itu pernyataan, jangan diterjemahkan berapa, tapi berapa banyak. Itu kalau ada kam. Jadi kam di sini bukan istifhamiyah, bukan bertanya. Kam di sini khobariyah, pernyataan. Berapa banyak? Nah gitu. Minta rikin laha bidhahirihi, orang yang meninggalkan secara zahir. Itu seperti kan sekarang ada motor baru ya, NMAX Turbo. Wah, Masya Allah. Iqbal kan ayang Abdi mah zuhud. Dan zuhud memang termampu mereka. Itu. Berapa banyak orang yang meninggalkan secara zahir, muhibbin muridin laha bibadini, tapi batinnya suka seneng gitu. Batinnya mau. Itu yang berat itu kata Imam Al-Ghazali. Jadi secara zahir mau tuh enggak? Wah, saya mau beli motor mau halus mau zuhud kan itu. Zuhud tuh bukan duit ya. Itu. Nah, muhibbin muridin laha bibadini. Jadi secara zahir dia meninggalkan, tapi secara batin dia menyukainya, ingin gitu. Fahuwa fi mukafahatin wa muqasatin min nafsihi syadidatin. Dan dia itu berada pada mukafah. Mukafah itu perlawanan. Sama, muqasat itu sama juga. Min nafsihi syadidatin, dari dalam jiwanya secara keras. Nah itu berat kan? Secara zahir meninggalkan, tapi secara batin dia tetap ingin, itu susah. Wa sya'nu kulluhu fi hadza, dan seluruhnya itu berada dalam hal ini. Nah ini perhatikan, ini luar biasanya Imam Al-Ghazali. Jadi pernyataan seperti itu pun memang di dasarnya Al-Qur'an. Ini dalilnya. Alam tasma'i ila qouli subhanahu wa ta'ala. Apakah kamu tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Di ayat ini Allah berfirman kan, tilka darul akhiratu naj'aluha, itulah negeri akhirat, surga. Naj'aluha, kami jadikan, kami peruntukkan surga itu, negeri akhirat itu, lilladzina la yuriduna uluwa, bagi orang-orang yang tidak menginginkan di atas uluan tinggi, sombong, angkuh, fil ardi, di bumi, wala fasada, dan yang berbuat tidak pula diperuntukkan kepada orang yang senang berbuat kerusakan. Nah ini perhatikan ayat ini, surga itu Allah peruntukkan kepada orang yang tidak ingin lebih hebat daripada orang lain. Uluan itu sombong kan? Jadi sombongnya itu belum, ingin lebih pun enggak. Nah ini Allah sebutkan la yuriduna. Yuriduna itu kan iradah, kehendak. Jadi kalau orang sombong pantas dia masuk neraka. Ini mah Al-Qur'an berbicara yang tidak berkehendak sombong. Jadi untuk mau sombong pun enggak gitu. Encan sombong nanti. Allah peruntukan surga itu bagi orang yang dia iradah untuk sombong pun enggak. Ya, maksudnya iradah untuk lebih dunia pun enggak. Kehendak pun enggak. Itu enggak ada iradah. Allaqal hukma bin nafil iradah. Allah menyertakan, Allah itu menggantungkan, menyertakan hukum dengan menafikan iradah. Jadi surga itu yang tidak ada kehendak, keinginan. Jadi kalau kita tuh surga itu Allah peruntukkan ya bagi orang-orang bukan yang tidak berdosa, bukan kehendak berbuat dosa pun enggak gitu lah. Jadi kalau orang yang berbuat dosa mah wajar dia neraka, ini mah buat niat berbuat dosa pun enggak. Nah, itu bersih sekali kan, itu luar biasa. Hatinya itu sudah bersih.
kehendak untuk berbuat dosanya pun udah nggak ada. Gitu. Nah ini ayat Quran itu. Duna talabi wal fi'li lil murad. Tanpa tolab meminta wal fi'li perbuatan lil murad yang dimaksud untuk yang dimaksud. Wa qawlihi dan firman Allah dan ini man kana yuridu harsal akhirah. Bukan pakai iradah lagi. Siapa yang menginginkan harsal akhirah, ya. Ini panenan akhirat. Harsa itu sebenarnya panen balasan akhirat. Nazid lahu fi harthi, kami akan tambah untuknya fi harthi, sama balasan akhiratnya. Wa man kana yuridu harsa dunya, siapa yang menginginkan panenan dunia. Kan bahasanya pun yuridu iroda. Contoh misalnya orang dia ibadah misalnya, jadi gak ada kehendak buat jelek gitu, itu kehendak pun gak ada, itu arah. Atau dia ingin dunia dengan satu perbuatan, dunianya dia sebenarnya gak dapat, bahkan irodahnya pun gak ada, irodahnya pun gak ada. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, siapa yang menghendaki panenan dunia, nu'tihi minha, kami akan berikan, wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagiannya. Sama lagi ayat yang lain sama. Ini irodah semua kan. Ini berarti ini menunjukkan bahwa zuhud hakiki itu berada di kehendak hati. Hati yang udah bersih sekali, keinginan pun gak ada, wah itu berat. Makanya Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin ketika berbicara tentang tingkatan saum, beliau kan menyebut 3 tingkatan saum. Tingkatan saum yang paling dasar itu dia menahan haus dan lapar. Naik tingkatan kedua, tingkatan yang dia sudah saum itu bukan haus dan lapar, tapi dia membersihkan dosa. Jadi dosa. Nah, tingkatan yang paling tinggi itu bukan yang bersih dosa, tapi ketika orang sudah saum, hatinya bersih dari keinginan dunia. Jadi ini tingkatan yang paling tinggi itu. Jadi Imam Al-Ghazali saumnya adalah saum hati. Jadi sudah kosong saja hatinya, hanya Allah saja. Itu. Bukan mikirnya nahan dosa, bukan, tapi mikirnya udah dia pun sudah sangat terlepas sekali dengan keinginan dunia. Itu puncak saum yang paling tertinggi itu ketika sudah kita bisa saum dari hati ingin terhadap kenikmatan dunia. Itu berat sekali kan, pasti apalagi kalian yang masih muda kan, ingin menikah, pekerjaan yang bagus, itu berat sekali. Bukan berarti gak boleh tadi, ya. Tapi tadi tahu bahwa ini hakikat dunia itu. Saya kenapa untuk menikah, makanya harus naik tingkatan. Niat nikahnya bukan semata-mata bisa nikah, tapi menjaga diri dari maksiat. Dan itu harus nikah. Nikahnya bukan semata-mata nikah. Itu ingin lebih mulia, ingin lebih ibadah, banyak niat yang bisa dihadirkan. Atau ayat yang lain, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Siapa yang menginginkan al-ajilah, nikmat yang cepat dunia, ajjalna, kami segerakan, kata Allah, untuknya fiha ma nasya', apa yang kami kehendaki, liman nurid. Ayat keempat sama lagi, irodah lagi, man aradal akhirah, siapa yang menginginkan akhirat, wa sa'alaha, dan dia berusaha untuk akhirat itu, sa'ya, dengan bersungguh-sungguh, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Nah, kemudian amma taral isyarah, lanjut. Ama tara isyarata kullaha ila iradati fa amruha huwa muhimmu idan lakinna abda idza madaba
wastaqama ala amrayni awwalaini a'ni at-tarka wa tafriqa Iya. wa ma'mu fama'mulun min fadlillahi subhanahu an yuwaffiqahu lidaf'i hadhil iradati wal ikhtiyari an qalbihi. Iya. Fa innahu mutafaddilu karimu gharra wa azza wa jalla. Iya. Azza wa jalla. Ya, jadi goro titiknya di luhur. Jadi goro. Titiknya pindah. Ama tarol isyarata kulliha ila irada. Apakah kamu tidak melihat isyarat seluruh ayat itu kepada irodah? Nah ini 4 ayat yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali semuanya irodah. Jadi surga itu diberikan kepada orang yang bukan tidak berbuat dosa. Ini saya ulang ya. Surga itu bukan diberikan kepada orang yang tidak berbuat dosa, tapi tidak ingin berbuat dosa. Ingin pun enggak gitu. Ingin berbuat dosa pun enggak. Bukan orang yang tidak berbuat dosa, ingin pun tidak. Oh itu tingkatan tinggi kan, itu sudah tingkatan tinggi. Kalau kita kan mungkin masih bertarung dengan ingin bermaksiat dan tidak, ya, ingin bermaksiat, ada harta banyak tapi bukan hak kita ingin punya itu, ada tadi wanita cantik kita ingin, dan itu kita kan masih bertarung dengan keinginan. Nah orang ayat-ayat ini Allah peruntukkan surga itu bagi bukan yang tidak berbuat dosa, bukan tidak ingin berbuat dosa, ingin pun nggak ada. Nah, itu kan berat. Amataron isyarata kullihi ila irodah. Apakah kamu tidak melihat isyaratnya semuanya itu kepada irodah, kehendak, keinginan? Fa amruha huwal muhimmu idzan. Maka perkara tentang irodah itu penting sekali. Ini Masya Allah. Jadi Imam Al-Ghazali sedang mendidik kepada kita, kalau kita ingin bebas dari dosa, jangan meninggalkan dosa, tapi berawal dari membersihkan hati, bersih dari keinginan itu. Jadi niat bisikan hati pun kita bersihkan, itu luar biasa. Pasti bersih dari dosa. Ya. Lakinnal abda akan tetapi seorang hamba idza wadhaba wastaqama 'alal amraynil awwalaini, apabila dia tekun istiqomah pada 2 perkara yang pertama, maksudnya 2. Pertama, meninggalkan atarka, tadi meninggalkan apa yang tidak dimiliki. Jadi meninggalkan mencari sesuatu yang tidak dimiliki. Ya. Yang kedua, at-tafriq. Jadi tafriq, membebaskan dunia yang kita miliki. Kan itu yang dilakukan Nabi. Nabi itu kalau punya uang tidak bertahan lebih dari 3 hari. Nabi itu kalau punya uang 3 hari habis, 3 hari habis, 3 hari habis. Kita kan diawet-awet 3 tahun juga. Uang THR oke kan jangan tahun diawet-awet kan. Itu Nabi cepat dihabiskan. Makanya kenapa di rumah Nabi itu sering tidak ada makanan, bukan Nabi miskin, tapi Nabi itu karakternya gitu. Kalau punya uang cepat diberikan dan makan. Makanya kata Abdullah bin Abbas, Nabi itu dermawannya lebih daripada angin yang bertiup. Angin yang bertiup itu maksudnya satu kota Madinah merasakan kedermawanan Nabi. Orang makan jangankan satu kota, di kota Maswe kan terkerasa dermawan Nabi. Di kota Maswe terkerasa kita tuh senang memberi, kan itu berat. Nabi mah satu kota Madinah semua orang tahu bahwa Nabi itu dermawan, maksudnya pernah diberi oleh Nabi satu kota Madinah. Itu luar biasa. Jadi kalau ketemu Nabi senang memberi apa. Makanya sering habis. Bukan miskin, Nabi banyak. Pokoknya kan terbayang kalau Nabi perang itu 1/5 rampasan perangan itu untuk Nabi. Setiap perang, berapa perang coba yang terjadi yang dilalui oleh Nabi dan termasuk yang tidak dilalui oleh Nabi. Berapa emas yang diambil? Banyak. Nabi itu punya banyak harta, dari harta ghanimah karena syariat.
Tapi karena Nabi itu punya sifat zuhud, 3 hari tidak lama udah hilang aja di rumahnya, gak ada apa-apa. Itu kemarin tadi subuh kan saya sampaikan pas waktu Ahad, Nabi itu 2 bulan makan hanya dengan kurma dan air saja. Itu. Ini kayaknya perlu sandungi mahasantri Baitul Mulisin 2 bulan beas jeung cai galon unggul. Urang dicobaan ya, dites ya. 2 bulan pokoknya jeung beas, entong ndobuke entong pokoknya. Jadi makanna beas we jeung lamun kuahnya teh cai galon kuah. Nabi itu 2 bulan kata Aisyah makannya kurma sama air saja selama 2 bulan berturut-turut. Gak makan yang lain. Daging ayam apa enggak. Itu. Nah, tapi kata Imam Al-Ghazali itu. Jadi, kalaupun kita membiasakan tadi tidak mencari apa yang tidak dimiliki, kemudian senang melepaskan dunia, irodah itu pasti hilang. Oh, makanya ini tingkatan tinggi, sulit bagi kita, sangat sulit sekali. Fama'mulun min fadlillah, maka diharapkan dari karunia Allah an yuwaffiqahu, agar Allah memberikan taufik lidaf'i hadhil iradah wal ikhtiyar an qalbi, agar Allah menolak iradah, keinginan dari hatinya. Ini berat sekali, tingkatan berat ya. Fa innahul mutafaddilu al-karim azza wa jalla, karena sungguh al-mutafaddilul karim, dialah Allah yang maha pemberi karunia, al-karim yang maha dermawan, azza wa jalla yang maha agung, jalla jalil maha mulia. Ya, Allah yang memberikan karunia itu. Ini baru di tingkatan ketiga ya, baru kan semakin tinggi itu nih. Kan 7 tahapan ya. Pertama tahapan tobat, tahapan ilmu, kemudian tahapan tadi yang menghalangi ibadah apa saja, dunia, nanti setan apa, itu semakin tinggi itu semakin berat. Nanti kan tingkatan yang paling tinggi itu yang terakhir itu adalah tingkatan syukur, itu tingkatan berat sekali. Nah, ini tingkatan yang ketiga saja untuk melawan dunia pun berat sekali. Nanti tapi dari 3 yang paling berat kan 4 aqobatul hawaik itu, dunia, setan, kemudian hawa nafsu, sama satu lagi apa? Nah, yang paling berat itu hawa nafsu. Itu paling berat. Itu kita melawan hawa nafsu kita. Ya. Berapa menit lagi? Cukup lah ya. Kita cukupkan untuk malam kali ini. Alhamdulillah. Ini setidaknya gambaran betapa bersihnya Imam Al-Ghazali dan betapa indahnya Imam Al-Ghazali menulis Minhajul Abidin. Minhajul Abidin itu kan tangga orang-orang yang beribadah kepada Allah. Nah, itu berat sekali untuk meninggalkan itu. Tapi setidaknya kita membaca ini ya, kita memohon kepada Allah, semoga Allah lindungi kita ya dari syahwat-syahwat dunia yang diharamkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.